Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini nama saya Faisal Fatif dengan NPM 2361011. Di sini saya akan menjelaskan terkait tentang mesin Turing. Jadi untuk mesin Turing itu sejarahnya itu diusulkan pada tahun 1936 oleh Alan Turing, seorang matematikawan Inggris sebagai model matematis sederhana dari sebuah mesin komputasi. Meskipun sederhana, mesin Turing memiliki kemampuan untuk menggambarkan perilaku komponen komputer general purpose. Untuk mesin Turing dapat digunakan untuk menghitung kelas fungsi bilangan bulat yang dikenal sebagai fungsi rekursif. Sebagian partial fungsi rekursif, sebagian partial recursive function. Untuk mesin Turing itu sejarahnya itu sama seperti finite state automata dan pushdown automata yang dapat mengenali bahasa formal. Maka mesin Turing juga dapat berperan sebagai mesin pengenal bahasa formal. Untuk bahasa yang dikenali mesin Turing adalah bahasa tanpa pembatasan, yaitu non-restricted language, yang disebut juga sebagai himpunan terrenumasi rekursif. Untuk mesin Turing itu cara kerjanya sebuah mesin Turing terdiri dari komponen-komponen pengendali berhingga, kita masukkan dengan sifat, panjangnya tidak berhingga, kemudian ujung kiri terbatas, dan ujung kanan tidak terbatas, dan dapat dibaca maupun ditulis. Sel yang tidak berisi simbol masukkan akan berisi simbol kosong, blank, B. Seperti ini. Dan pada keadaan awal, ensel pertama dari pita masukkan berisi rangkaian simbol yang harus dikenali, dinyatakan sebagai A1, A2, dan seterusnya hingga AN. Sel di sebelah kanan serangkaian simbol berisi B. Untuk mesin Turing itu cara kerjanya tuh perilaku mesin Turing bergantung pada simbol masukan yang berada pada posisi head baca tulis dan state dari finite control. Dalam setiap gerakannya, mesin Turing dapat melakukan salah satu dari aksi berikut. Yang pertama berubah state, yang kedua itu menuliskan simbol pada kita masukkan. Aksi penulisan ini mengubah simbol yang sebelumnya berada pada sel tersebut. Untuk yang ketiga itu menggerakkan head ke kiri atau ke kanan. Dan mesin Turing itu FSA dan PDA. Perbedaannya itu di kita masukkan itu FSA hanya dapat dibaca, PDA hanya dapat dibaca, dan di mesin Turing itu dapat dibaca dan ditulis. Untuk head itu dapat digerakkan ke kanan, hanya dapat digerakkan ke kanan, dan Turing Machine itu dapat digerakkan ke kiri maupun ke kanan. Kemudian untuk memori itu hanya pada state, untuk FSA, PDA itu hanya dibantu stack, kemudian Turing Machine itu kita masukkan juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan yang tidak dibatasi pengaksesan. Dan untuk konfigurasinya itu seperti ini. Seperti hampir mirip seperti PDA, yaitu 7 tuple. Untuk contohnya itu terdapat mesin Turing Q sama dengan Q1 Q2, sigma AB di Q1, dan final state-nya di Q2. Di F-nya itu di Q2. Posisi transisinya itu akan terbuatlah seperti ini. Untuk ilustrasi contohnya itu seperti ini. Jadi misal pita yang akan dibaca itu A, B, D, A, A. Maka delta Q1 A sama dengan Q1 AR menyebabkan head bergerak ke kanan. Jadi headnya bergerak ke kanan. Untuk selanjutnya juga seperti itu. Ini ilustrasinya. Untuk aplikasi mesin Turing itu biasanya digunakan untuk menghitung universal. Turing Machine dapat digunakan untuk menghitung fungsi matematika kompleks. Kemudian kedua itu pemrograman teoritis, model dasar untuk algoritma dan pemrograman. Dan yang ketiga itu untuk simulasi mesin.
Turing Machine dapat mensimulasikan semua model komputasi lainnya, menjadikannya model komputasi universal. Kemudian untuk kesimpulannya itu, mesin Turing adalah model paling kuat dalam hierarki komputasi. Dapat digunakan untuk merepresentasikan algoritma yang rumit dan berguna untuk membuktikan batasan komputasi seperti masalah yang tak terhitung, undescribable problem. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.